Senja di ufuk barat mulai memudar saat Dharma, seorang nelayan tua, mendayung perahunya perlahan di tengah lautan luas. Hembusan angin yang sepal-sepal mengelus wajahnya yang penuh kerutan, tanda perjalanan panjang hidup yang telah ia lalui. Laut, yang biasa menjadi tempat ia menggantungkan hidup, hari itu tampak lebih tenang dari biasanya. Namun, Dharma tidak pernah lengah. Ia tahu bahwa laut selalu menyimpan misterinya sendiri, berubah-ubah tanpa peringatan. Sambil memandang ke arah cakrawala yang berpendar oranye, Dharma merenungi hidupnya. Selama puluhan tahun, ia telah hidup sendiri, ditinggalkan oleh istrinya yang lebih dulu dipanggil oleh Sang Pencipta. Anak-anaknya telah merantau jauh, mencari kehidupan baru di kota besar. Hanya laut yang setia menemani hari-hari tuanya, memberinya rezeki dan sekaligus menyimpan rahasia-rahasia yang tak terjangkau oleh akal manusia. Bagi Dharma, laut bukan hanya sekadar bentangan air, tapi sahabat yang selalu ada di sampingnya, meski seringkali dalam diam. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Dharma merasakan hawa yang aneh, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi cukup untuk membuatnya waspada. Langit yang tadi cerah tiba-tiba berubah gelap, awan-awan hitam mulai menggantung berat di atasnya, dan angin yang tadinya lembut berubah menjadi kencang. Ombak mulai bergolak, semakin tinggi dan semakin ganas. Dharma memandang sekelilingnya dengan cemas, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Kuharap ini hanya badai kecil," bisiknya sambil mencoba menenangkan diri. Namun, hatinya tahu bahwa badai ini bukanlah yang biasa ia hadapi. Dalam sekejap, ombak besar datang tanpa peringatan. Perahunya terhempas ke atas dan ke bawah seperti daun kering yang ditiup angin. Dharma berusaha keras untuk mempertahankan keseimbangan, namun kekuatan alam terlalu besar untuknya. Sebuah gelombang raksasa datang menerjang, menghantam perahunya dengan kekuatan dahsyat. Seketika, perahunya pecah menjadi serpihan, dan Dharma tercebur ke dalam air yang dingin dan gelap. Air laut menelannya, menyeret tubuh tua itu ke dalam pusaran. Dharma berjuang untuk tetap di permukaan, tetapi ombak terus-menerus menghantamnya. Segala tenaganya sudah terkuras. Ia tahu bahwa dirinya berada di ujung batas. Di tengah perjuangannya melawan amukan laut, Dharma sejenak melihat sesuatu di kejauhan. Seperti bayangan samar, siluet yang tampak tak asing namun sekaligus mustahil. Apakah ini halusinasi sebelum kematian? Pikirnya. Saat tubuhnya mulai tenggelam, kesadarannya perlahan menghilang, ditelan oleh gelap dan dinginnya laut yang tak berujung. Saat Dharma membuka matanya, yang pertama ia rasakan adalah lembutnya pasir di bawah tubuhnya. Ia masih hidup. Ia bisa merasakan cahaya hangat matahari menyentuh kulitnya, membangkitkan rasa hangat yang melegakan. Perlahan, Dharma mencoba duduk, meskipun tubuhnya terasa berat dan lelah. Pandangannya masih kabur, tapi ia bisa melihat sekelilingnya. Hamparan pasir putih, air laut yang tenang, dan sesuatu yang aneh. Di kejauhan, tampak sebuah desa kecil yang seolah melayang di atas air, dihiasi dengan rumah-rumah yang terbuat dari karang dan dihias tiram serta kerang besar. Dharma mengerutkan kening. "Di mana aku?" gumamnya bingung. "Ini bukan pantai biasa. Tempat ini terlalu asing, terlalu ajaib." Namun sebelum ia bisa merenungi lebih jauh, suara tawa lembut terdengar di belakangnya. Dharma berbalik, dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut bukan main. Seorang wanita cantik dengan rambut panjang berkilauan sedang mendekatinya. Namun, bukan hanya kecantikan yang membuat Dharma ternganga, melainkan bagian tubuhnya yang lain. Wanita itu tidak memiliki kaki. Di bagian bawah tubuhnya, terdapat ekor ikan yang besar dan bersisik, berkilauan di bawah sinar matahari. Dharma tercengang. Ia mengenali bentuk itu dari cerita rakyat yang ia dengar sejak kecil. Putri Duyung. Benarkah ini? Apakah aku sedang bermimpi? Dharma bergumam, masih setengah tidak percaya. Putri Duyung itu tersenyum lembut. Tetapi bukan hanya dia yang datang. Dari balik ombak yang tenang, muncul lebih banyak lagi Putri Duyung. Mereka berenang mendekat, mengelilingi
mengelilingi Dharma dengan tatapan penasaran. Mata mereka memancarkan cahaya keingintahuan yang dalam. Mereka berbisik-bisik satu sama lain, sementara Dharma hanya bisa diam dalam keterkejutannya. "Apa kau manusia?" Salah satu dari mereka, yang tampak sebagai pemimpin kelompok, bertanya. Suaranya lembut namun penuh kekuatan. Dharma hanya bisa mengangguk. Kata-kata tidak sanggup keluar dari mulutnya. Ini adalah hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Makhluk-makhluk legenda, hidup dan nyata, berada tepat di hadapannya. "Sudah lama sekali sejak kami melihat seorang manusia," lanjut pemimpin itu, matanya yang jernih menatap Dharma dengan cermat. "Apalagi seorang laki-laki." Kata-katanya membuat Dharma sedikit terkejut. Ada sesuatu dalam cara mereka memandangnya yang terasa aneh. Seperti rasa kagum bercampur dengan rasa penasaran yang mendalam. Dharma mencoba bicara, suaranya terdengar serak setelah perjuangannya di laut. "Ombak menyeretku," katanya pelan. "Aku seorang nelayan. Badai menghancurkan perahuku dan tiba-tiba aku terbangun di sini." Putri Duyung yang memimpin kelompok itu mengangguk seolah mengerti. "Kau berada di kerajaan laut," katanya perlahan. "Tempat yang manusia jarang sekali temukan. Bahkan lebih jarang lagi yang bisa keluar darinya." Dharma menelan ludah. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sadar bahwa tempat ini bukanlah sekadar desa ajaib, tetapi sebuah dunia lain yang tersembunyi dari peradaban manusia. Dan ia, seorang nelayan tua yang sebatang kara, tiba-tiba menjadi bagian dari dunia yang misterius ini. Putri-putri Duyung itu terus mengelilinginya. Tatapan mereka tidak pernah lepas dari dirinya. Dharma merasa seperti objek yang dipelajari, tetapi di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang ia belum mengerti, namun mulai ia rasakan. Di hatinya, Dharma tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Hari telah berganti menjadi senja, namun di dunia bawah laut, waktu tampak berjalan dengan cara yang berbeda. Setelah beberapa saat kebingungan, Dharma masih duduk di atas pasir putih yang lembut, dikelilingi oleh para putri Duyung. Hatinya bergolak antara rasa takut dan takjub. Dunia di sekitarnya terasa seperti mimpi, begitu jauh dari kenyataan yang selama ini ia kenal. Putri-putri Duyung itu menatapnya dengan sorot mata yang seolah menembus jiwanya, seakan mencari sesuatu yang tersembunyi dalam diri Dharma. Pemimpin para putri Duyung, yang memperkenalkan dirinya sebagai Nerida, akhirnya mendekat. Ia memiliki aura yang berbeda dari yang lain, lebih anggun dan berwibawa. Tubuhnya berkilau dalam cahaya yang merambat lembut di permukaan air, dan ekor panjangnya berwarna hijau zamrud bergerak anggun di atas pasir. Nerida tersenyum lembut, tetapi Dharma bisa merasakan sebuah kekuatan di balik ketenangannya. "Kau adalah tamu yang langka di sini, Dharma," kata Nerida dengan suara yang lembut tapi penuh makna. "Selama berabad-abad, tidak ada manusia yang pernah sampai di kerajaan laut ini. Apalagi laki-laki." Dharma mencoba mengendalikan kegugupannya. Aku tidak bermaksud datang ke sini," jawabnya pelan. "Aku hanya seorang nelayan tua, terseret ombak besar." Nerida mengangguk. "Kami tahu. Laut ini kadang membawa hal-hal yang tak terduga. Namun, kau di sini sekarang. Mungkin ada alasan mengapa kau dibawa ke tempat ini." Seketika, Dharma merasa hawa dingin merambat di tengkuknya. Alasan? Ia tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar nasib buruknya diterjang badai. Namun, tatapan mata para putri Duyung, terutama Nerida, membuatnya merasa bahwa ada misteri yang belum ia pahami. "Di mana aku sebenarnya?" Dharma akhirnya bertanya, mencoba mengurai kebingungan yang semakin dalam. "Apakah ini dunia lain?" Nerida tersenyum samar, matanya memancarkan kilau lembut. "Kau berada di perkampungan kami, kerajaan laut, tempat yang tersembunyi dari pandangan manusia. Lautan ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kalian bayangkan, dan kami adalah salah satu dari rahasia itu." Dharma menatap sekeliling,
memperhatikan dengan seksama desa kecil yang melayang di atas air. Rumah-rumah dari karang, dihiasi dengan mutiara dan batu laut yang memantulkan cahaya keemasan. Ikan-ikan besar berenang dengan damai di antara bangunan-bangunan karang tersebut, sementara beberapa putri duyung lainnya terlihat melayang anggun di atas air. Mereka semua begitu memukau. Namun yang paling mengejutkan Dharma adalah kenyataan bahwa tak ada satupun sosok laki-laki di antara mereka. Semua penghuni desa ini adalah wanita, atau lebih tepatnya makhluk setengah manusia setengah ikan. Kenapa? Kenapa tidak ada laki-laki di sini? Dharma akhirnya memberanikan diri bertanya. Nerida terdiam sejenak, lalu menatapnya dalam-dalam. Sudah lama sekali sejak kami kehilangan mereka, jawabnya pelan, namun jelas ada luka dalam di balik suaranya. Para laki-laki kami, mereka hilang, entah kemana. Hanya tinggal kami, para putri duyung yang tersisa. Dharma merasakan sebuah getaran aneh di dalam hatinya. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang Nerida katakan, tetapi ada kesedihan yang menyelip di antara kata-katanya. Dan kau adalah laki-laki pertama yang datang ke sini dalam waktu yang sangat lama, lanjut Nerida, suaranya semakin pelan namun tetap tegas. Kehadiranmu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami. Pernyataan itu membuat Dharma semakin tak nyaman. Ia mulai merasakan bahwa dirinya bukan hanya sekadar tamu, melainkan lebih dari itu. Sebuah simbol, mungkin bahkan jawaban yang telah lama mereka nantikan. Meskipun demikian, Dharma masih terlalu bingung untuk memahami sepenuhnya implikasi dari keberadaannya di tempat ini. Hari-hari berlalu, dan Dharma mulai belajar lebih banyak tentang kehidupan di desa Putri Duyung. Para penghuni desa itu, meski tanpa hidup dalam harmoni dengan alam laut, menyimpan sebuah kesedihan yang mendalam. Kehilangan para laki-laki di kerajaan ini membuat mereka hidup dalam ketidakseimbangan. Desa yang indah dengan segala kemewahan alam laut ini terasa sepi, meskipun penuh dengan tawa dan kecantikan. Setiap hari, Dharma merasa dirinya semakin menjadi pusat perhatian. Para putri duyung selalu ada di sekitarnya, memperhatikan gerak-geriknya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kadang mereka memandangnya dengan rasa ingin tahu yang polos, namun di saat lain, ada harapan yang dalam terpancar dari tatapan mereka. Dharma merasa seperti objek misterius yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, seperti sesuatu yang sangat berharga dan mereka tak tahu harus berbuat apa dengannya. Di antara semua putri duyung, Nerida adalah yang paling sering mendampinginya. Dharma mulai terbiasa dengan kehadirannya, meski kadang ia merasa ada jarak emosional yang tak bisa ia tembus. Nerida sering menceritakan tentang kehidupan laut, tentang bagaimana mereka bertahan hidup tanpa kehadiran laki-laki. Kami bisa bertahan, katanya suatu hari, saat mereka duduk di tepi pantai yang sepi, memandang laut yang tenang. Namun kami tahu, generasi kami tidak akan bertahan selamanya jika kami tidak menemukan cara untuk melanjutkan keturunan. Dharma menoleh, memperhatikan wajah Nerida yang cantik namun tampak dipenuhi oleh keraguan. Dan kau berharap aku bisa membantu? Tanya Dharma, mencoba memahami kemana arah pembicaraan ini. Nerida mengangguk pelan, tanpa menoleh. Kami semua berharap begitu, Dharma. Kehadiranmu adalah sesuatu yang tidak pernah kami duga. Tetapi sekarang setelah kau di sini, mungkin ini adalah kesempatan terakhir kami. Dharma tercekat mendengar kata-kata itu. Kesempatan terakhir? Ia hanyalah seorang nelayan tua, seorang manusia biasa yang hidup sederhana. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi jawaban bagi masalah yang tampaknya begitu besar dan penuh keajaiban ini? Namun di balik rasa bingungnya, ada sesuatu yang mulai merambat dalam dirinya. Rasa tanggung jawab yang tidak pernah ia duga akan ia pikul. Para putri duyung ini tidak memaksanya, tidak juga mengharapkan jawaban segera. Tapi Dharma bisa merasakan bahwa harapan mereka begitu besar, meskipun tidak terucap dengan kata-kata. Setiap tatapan, setiap senyuman, setiap kehadiran mereka di sekelilingnya seolah mengatakan hal yang sama. Mereka membutuhkan dirinya, bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai sesuatu yang lebih besar. Sebuah pilihan kini terbentang di hadapan Dharma, jalan hidup yang belum pernah ia bayangkan, namun kini harus ia hadapi.
Di malam yang tenang, saat bintang-bintang tampak redup di permukaan laut, Dharma berbaring di atas pasir lembut, memandang langit yang jauh. Hatinya penuh dengan pertanyaan, tetapi tak ada jawaban yang mudah. Jalan di depannya penuh dengan ketidakpastian, dan ia hanya bisa berharap agar dirinya dapat menemukan keberanian untuk membuat pilihan yang tepat. Hari-hari berlalu, namun Dharma merasa waktu di desa Putri Duyung itu berjalan seperti dalam mimpi. Segalanya terasa aneh, seolah ia hidup di antara dua dunia, antara kenyataan dan dongeng. Keberadaan para putri duyung yang begitu indah dengan gerakan anggun dan kecantikan alami mereka membuat Dharma terpesona. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mulai ia pahami dengan perlahan. Semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasakan bahwa kehadirannya membawa harapan bagi desa tersebut. Nerida, sang pemimpin yang bijaksana, sering menemaninya, berbicara tentang hal-hal sederhana seperti keindahan laut dan kehidupan di dalamnya. Namun, di balik percakapan ringan itu, ada nada yang lebih serius. Dharma mulai mengerti bahwa para putri duyung tidak hanya melihatnya sebagai tamu, tetapi sebagai sesuatu yang lebih penting, lebih berharga. Pada suatu malam yang sunyi, Nerida mengajak Dharma untuk duduk bersama di tepi laut. Angin lembut berhembus, membawa aroma asin dari laut yang luas. Ombak memecah di kejauhan, menghasilkan suara lembut yang menjadi latar belakang percakapan mereka. Dharma duduk di atas pasir, sementara Nerida mengapung di air dekat pantai. Ekornya yang berkilauan bergerak lembut mengikuti arus. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, Dharma," kata Nerida. Suaranya lembut namun penuh dengan rasa tanggung jawab. Dharma menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Nerida?" "Aku merasakan ada sesuatu yang penting, tetapi aku masih tidak memahami semuanya." Nerida menghela napas panjang, lalu menatap Dharma dengan sorot mata yang serius namun penuh kelembutan. "Sejak kau datang ke sini, seluruh desa ini mulai memandangmu dengan harapan yang besar. Kau adalah laki-laki pertama yang datang ke kerajaan laut dalam berabad-abad. Kami kehilangan laki-laki kami dalam perang laut yang besar, dan sejak saat itu, kami para putri duyung harus bertahan sendiri." Dharma mengangguk perlahan, kini mulai memahami beban yang mereka tanggung. "Kau telah menceritakan sebagian dari itu. Tapi mengapa aku? Mengapa aku menjadi harapan kalian?" Nerida tersenyum lemah, kemudian berkata, "Kami membutuhkan keturunan, Dharma. Kehadiranmu adalah kesempatan yang kami pikir tidak akan pernah datang lagi. Jika kami tidak memiliki keturunan, kerajaan laut ini akan perlahan-lahan punah. Keturunan kami tidak bisa dilahirkan tanpa adanya kehadiran laki-laki, dan kau adalah satu-satunya yang bisa memberikan itu kepada kami." Kata-kata Nerida membuat Dharma terdiam. Ia tidak pernah berpikir dirinya akan berada dalam situasi seperti ini. Ia hanyalah seorang nelayan tua, hidup di dunia yang sangat sederhana, jauh dari segala keajaiban atau mitos. Dan sekarang, para putri duyung ini menaruh harapan besar padanya untuk melanjutkan garis keturunan mereka. "Semua ini terlalu berat bagiku, Nerida," kata Dharma dengan nada cemas. "Aku hanyalah seorang nelayan tua. Bagaimana mungkin aku bisa memenuhi harapan sebesar ini?" Nerida mendekat. Kini setengah tubuhnya keluar dari air, ekornya yang indah berkilauan dalam cahaya bulan. "Kami tidak memintamu untuk membuat keputusan sekarang. Kami hanya ingin kau memahami betapa pentingnya kehadiranmu bagi kami. Kami telah menunggu sangat lama, dan mungkin inilah takdir yang membawa kau ke sini. Kau telah melihat betapa damainya desa ini, tetapi tanpa keturunan, damai ini akan berakhir dengan kepunahan." Dharma menatap laut yang tenang, perasaannya bercampur aduk. Ia bisa merasakan kesedihan dan harapan dalam suara Nerida. Namun ia sendiri merasa begitu kecil dibandingkan dengan apa yang diminta darinya. "Tapi, bagaimana jika aku tidak bisa? Bagaimana jika aku tidak siap untuk semua ini?" Nerida terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Tidak ada yang memaksamu, Dharma. Kami hanya berharap kau bisa mempertimbangkan."
Semua putri duyung di desa ini melihatmu sebagai harapan terakhir kami. Tapi jika kau tidak bisa melakukannya, kami akan menghormatimu. Kau telah membawa sesuatu yang berharga ke desa ini hanya dengan kehadiranmu. Hari demi hari berlalu, dan Dharma merasakan tekanan semakin membesar. Para putri duyung mulai mendekatinya lebih sering, dengan tatapan penuh harapan dan rasa ingin tahu. Mereka tidak pernah secara langsung meminta, tetapi sikap mereka yang lembut dan perhatian semakin menunjukkan bahwa mereka sangat berharap Dharma bisa menjadi solusi bagi masa depan mereka. Salah satu dari putri duyung yang sering mendekati Dharma adalah Marina, putri duyung muda dengan rambut hitam yang mengalir seperti ombak dan mata biru cerah seperti laut dalam. Ia lebih pendiam daripada Nerida, tetapi ada kebaikan dalam sikapnya yang membuat Dharma merasa nyaman di dekatnya. Marina sering mengajaknya berjalan-jalan di sekitar desa, menunjukkan keindahan dan keajaiban bawah laut yang belum pernah Dharma lihat sebelumnya. Kami adalah bagian dari lautan ini, kata Marina suatu hari saat mereka duduk di dekat terumbu karang yang dipenuhi ikan-ikan berwarna-warni. Namun, kami juga terhubung dengan daratan melalui garis keturunan. Itulah mengapa kami membutuhkanmu. Dharma mendengarkan dengan hati yang semakin berat. Ia mulai memahami bahwa kehadirannya di tempat ini bukan sekadar kebetulan. Namun, bagaimana mungkin seorang nelayan tua yang terbiasa hidup sederhana kini dihadapkan dengan takdir yang begitu besar? Setiap malam, Dharma merenungkan nasibnya. Ia tahu bahwa keputusannya tidak hanya akan mempengaruhi hidupnya sendiri, tetapi juga nasib seluruh desa putri duyung ini. Namun, di sisi lain, ia merasa tidak mampu memberikan apa yang mereka harapkan. Bagaimana mungkin ia, yang sudah menua dan lelah, bisa memenuhi permintaan sebesar ini? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalanya, membuatnya sulit tidur. Pada suatu malam, ketika Dharma berbaring di atas pasir lembut dan memandang langit malam yang dipenuhi bintang, Nerida mendekatinya lagi. Kali ini, wajahnya tampak lebih tenang, seolah ia sudah siap dengan apapun yang akan terjadi. Kami tidak akan memaksamu, Dharma, kata Nerida perlahan, duduk di sampingnya. Keputusan ada di tanganmu. Tapi aku harap kau tahu bahwa apapun yang kau pilih, kami akan tetap menghormatimu. Dharma menatapnya, matanya penuh dengan keraguan dan kebingungan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Nerida. Aku hanya takut membuat keputusan yang salah. Nerida tersenyum lembut. Tidak ada yang salah dalam mengikuti hatimu, Dharma. Jika kau merasa ini bukan jalanmu, kami akan memahami. Namun, jika kau memilih untuk membantu kami akan sangat bersyukur. Apapun keputusannya, kau sudah menjadi bagian penting dari hidup kami. Dharma merasakan sesuatu yang hangat di dalam hatinya mendengar kata-kata itu. Meskipun dirinya masih bingung dan tak yakin, ia menyadari bahwa keputusannya akan menentukan masa depan bukan hanya dirinya, tetapi juga seluruh desa yang penuh dengan makhluk-makhluk luar biasa ini. Malam itu, Dharma duduk sendiri di tepi pantai, ditemani oleh gemerisik ombak yang tenang. Keputusan besar menanti, dan Dharma tahu bahwa apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam terakhir Dharma di desa Putri Duyung dipenuhi ketegangan yang sulit ia jelaskan. Suara ombak yang biasanya menenangkan kini terasa seperti gemuruh yang tak kunjung reda di hatinya. Ia tahu bahwa keputusannya harus segera dibuat. Seluruh desa telah menunggu dengan penuh harap, dan meskipun mereka tidak pernah memaksanya, tekanan yang dirasakannya semakin berat. Nerida, Marina, dan semua putri duyung lainnya memperlakukan Dharma dengan penuh kelembutan. Namun sorot mata mereka berbicara lebih dari apa yang bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, Dharma tak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, dipenuhi keraguan dan ketakutan. Ia hanyalah seorang nelayan tua yang hidup di dunia yang sederhana. Namun, kini ia dihadapkan pada keputusan yang jauh di luar kemampuannya untuk mengerti. Di satu sisi, ia menyadari betapa pentingnya dirinya bagi desa ini. Para putri duyung mengandalkannya untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Di sisi lain, Dharma merasa dirinya tidak siap. Ia sudah tua, tubuhnya lelah,
dan hatinya masih terbebani oleh kenangan masa lalu, kehilangan istrinya, kesepiannya yang dalam. Namun, jauh di dalam hatinya, Dharma tahu bahwa takdir tidak selalu datang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang, nasib membawa kita ke tempat-tempat yang tidak kita duga, dan tugas kita hanyalah menerima dan menjalani peran yang diberikan. Apakah ini memang takdirnya? Apakah lautan yang selama ini ia anggap sebagai sahabat membawanya ke sini karena suatu alasan yang lebih besar dari yang bisa ia pahami? Pagi itu, Dharma memutuskan untuk berbicara dengan Nerida. Ia menemukan sang pemimpin Putri Duyung duduk di dekat sebuah batu karang besar, memandang ke arah laut yang tenang. Cahaya pagi memantul di permukaan air, menciptakan kilauan yang seolah menyatu dengan ekor berkilauan Nerida. Saat Dharma mendekat, Nerida menoleh dan tersenyum lembut. "Kau tampak gelisah, Dharma," kata Nerida. "Apakah kau sudah membuat keputusan?" Dharma menarik napas panjang. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan hari ini akan mengubah segalanya. Aku masih bimbang, Nerida. Aku merasa tidak pantas untuk menjadi harapan kalian. Aku hanya seorang nelayan tua. Aku tidak bisa memberikan masa depan yang kalian inginkan." Nerida mendekat dan meraih tangan Dharma. Sentuhannya lembut, namun Dharma bisa merasakan kekuatan yang besar dalam dirinya. "Dharma, kau tidak harus menjadi sempurna. Kami tidak mencari kesempurnaan. Kami hanya berharap kau mau bersama kami, membantu kami. Kehadiranmu sendiri sudah membawa harapan yang selama ini hilang." Dharma menunduk, merasakan beban tanggung jawab yang tak terucapkan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memenuhi harapan itu, Nerida. Aku takut mengecewakan kalian." "Tidak ada keputusan yang mudah," Nerida berkata lembut. "Namun, keputusan ini bukan hanya tentang kami. Ini juga tentang dirimu, Dharma. Apapun yang kau pilih, kami akan menerimanya. Tapi ingat, kau juga harus memilih jalan yang sesuai dengan hatimu." Setelah percakapan itu, Dharma berjalan menyusuri pantai, mencoba mendengarkan suaranya sendiri di tengah gemuruh lautan. Sepanjang perjalanannya, ia merenungkan segala yang telah terjadi, dari saat ia terseret oleh ombak besar hingga tiba di desa ini. Semua pertemuan, semua percakapan, dan semua harapan yang telah dibebankan padanya. Di setiap tatapan mata para putri duyung, ia melihat masa depan yang tak terlukiskan. Mereka telah hidup dalam kesepian dan kesedihan tanpa laki-laki selama berabad-abad. Mereka menginginkannya, bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai bagian dari kehidupan mereka, sebagai penerus generasi mereka. Namun, di dalam dirinya, Dharma juga tahu bahwa ia sudah tua. Kehidupan laut yang keras telah menguras tenaganya. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, dan hatinya masih dibebani oleh kenangan masa lalu yang menyakitkan. Tapi, apakah mungkin ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk menemukan arti baru dalam hidupnya? Mungkin takdir membawanya ke sini bukan sekadar untuk memberi harapan bagi mereka, tetapi juga untuk dirinya sendiri, untuk menemukan kedamaian yang selama ini hilang dalam hidupnya yang sepi. Ketika malam kembali turun, Dharma akhirnya sampai pada sebuah keputusan. Dengan napas berat namun hati yang lebih mantap, ia berjalan menuju pusat desa, di mana seluruh putri duyung telah berkumpul. Mereka semua menunggunya, dan begitu Dharma tiba, seluruh desa menjadi sunyi. Semua mata tertuju padanya, penuh dengan rasa penasaran dan harapan. Nerida berdiri di depan mereka, tersenyum lembut namun tegas. "Dharma, apa yang telah kau putuskan?" Dharma menghela napas panjang. "Aku tidak pernah berpikir akan menghadapi keputusan sebesar ini di usiaku," katanya perlahan, namun suaranya jelas terdengar di seluruh desa. "Namun, setelah merenung panjang, aku menyadari sesuatu. Aku telah hidup sendirian selama bertahun-tahun, merasa hampa dan tidak berarti setelah kehilangan orang-orang yang aku cintai. Tapi kalian telah memberiku harapan baru, dan aku tidak ingin menghancurkan harapan itu." Mata Nerida berkaca-kaca, tetapi ia tetap tenang, menunggu Dharma melanjutkan.
Aku tidak tahu seberapa besar aku bisa memenuhi harapan kalian. Aku hanyalah seorang nelayan tua, tapi aku tidak ingin melihat kalian menderita lagi. Jika kalian percaya bahwa aku bisa membantu kalian, maka aku akan menerima takdir ini. Aku akan tinggal di sini bersama kalian." Sorak-sorai penuh kegembiraan meledak dari seluruh putri duyung yang berkumpul. Mereka berenang mengelilingi Dharma dengan kegembiraan yang tak bisa mereka sembunyikan. Dharma merasa dirinya diselimuti oleh cinta dan kebahagiaan yang begitu besar, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan lagi sejak bertahun-tahun yang lalu. Nerida mendekat dan memeluk Dharma erat-erat. "Terima kasih, Dharma. Kau telah menyelamatkan kami." Bulan purnama bersinar terang di langit malam saat Dharma berdiri di tepi pantai, memandang laut yang tenang. Di belakangnya, desa putri duyung dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Para putri duyung menari di air, ekor mereka berkilauan di bawah sinar bulan. Mereka tidak lagi hanya sekumpulan makhluk laut yang terjebak dalam kesedihan. Mereka sekarang memiliki harapan baru, dan Dharma adalah bagian dari itu. Dengan air mata haru yang mengalir di pipinya, Dharma merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya bahwa ia akhirnya menemukan tempat di mana ia benar-benar diterima dan dibutuhkan. Di usianya yang lanjut, ia telah menemukan arti baru dari kehidupan, dan lebih dari itu, ia telah menemukan keluarga baru di tempat yang tak pernah ia duga sebelumnya. Kehidupan Dharma kini tidak lagi di daratan yang sepi, tetapi di bawah laut yang penuh keajaiban. Bersama para putri duyung, ia akan menjalani sisa hidupnya dengan damai, membawa harapan bagi mereka dan, tanpa ia sadari, juga bagi dirinya sendiri.